malam hari, ku mau puji Dia, ku mau sembah Dia. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Dia
Aku bahagia karena cintamu. Ku mau memuji, ku mau menyembahmu, ku mau menyanyi, nyanyikan pujianku. Sebab banyak Tuhan yang layak disembah. Yesus namanya, Raja segala raja. Dengan hati bersyukur dan mulutku menyembah, berterima kasih untuk segala kebaikanmu. Dengan sepenuh hati menyanyi dan menari, meninggikan namamu Tuhan, meninggikan namamu Tuhan, meninggikan namamu Ayo kita memuji Tuhan. Semangat guys. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oh terima kasih atas segala kebaikanmu, kasih setiamu di dalam hidupku. Oh terima kasih atas berkat-berkat yang kau beri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oh terima kasih atas segala kebaikanmu, kasih setiamu di dalam hidupku. Oh terima kasih atas berkat-berkat yang kau beri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Joget-joget. Terima kasih atas segala kebaikanmu, kasih setiamu di dalam hidupku. Oh terima kasih atas berkat-berkat yang kau beri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Yeay. Ayo teman-teman, kita mau menyembah Tuhan. Fokuskan hati kita ke Tuhan. Yuk. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagi
Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati telinga kami Tuhan, biar bisa mendengar firman-Nya dengan jelas. Dan Tuhan, biar Engkau yang memberkati hidup kita Tuhan, biar jadi subur Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik semuanya. Nah, adik-adik yang luar biasa, hari ini Kak David dapat paket lagi nih. Tapi yang ini lebih berat dari yang kemarin. Oh, kira-kira apa ya isinya ya? Yuk kita buka sama-sama ya. Kita unboxing paketnya. Oh, oke, sip. Kak David juga nggak tahu apa isinya nih. Wah, mau tahu nggak isinya apa? Penasaran kan? Nih, Kak David keluar ini. Wah, pas nih. Kak David dapat minuman susu rasa-rasa nih. Ada rasa apa nih ya? Coklat banana. Wadah, mantap. Yang kedua ini dapat rasa apa nih? Strawberry. Ada rasa strawberry. Terus ini ada rasa semangka. Wah, pas banget nih. Semangka pas kondisinya di luar panas sekali. Kira-kira adik-adik kalau pas panas-panas gitu, pinginnya langsung buat ini nih, nyegerin yang di tenggorokan ngapain nih? Bener banget, minum yang seger-seger dan dingin. Wah, sama nih seperti yang paket yang Kak David terima. Kak David dapat 1, 2, 3. Wah, luar biasa. Kak David mau langsung coba kira-kira yang unik yang mana ya? Yang ini deh. Yang rasa semangka. Pas nih kesukaan Kak David. Siapa yang juga suka buah semangka? Wah, oke. Kak David mau coba ya. Adik-adik jangan lupa makan buah juga ya. Wah, ini susu rasa semangka yang baik buat kesehatan. Wah, beneran seger banget adik-adik. Wah, adik-adik di rumah juga suka kan minum susu? Karena susu baik buat kesehatan. Dan ini ada yang rasa semangka. Wah, sudah susu yang menyehatkan, semangka yang menyegarkan. Kak David mau habisin seger banget. Adik-adik di rumah, Kak David mau tanya nih. Kira-kira kalau kalian keluar main di luar panas-panas, kira-kira kalau di rumah apa yang pertama kalian cari? Nah, tentu aja minum ya. Kalian bisa minum air dingin, minum susu, minuman yang menyegarkan dan menyehatkan. Bener banget. Karena tubuh kita ini kan terdiri dari air. Kita ini wajib minum yang disarankan kedokteran minimal buat asupan tubuh kita. Kak David kalau nggak salah pernah baca artikel tentang kesehatan dan kedokteran itu, di mana kita setiap hari itu minimal 2 liter per hari adik-adik. Supaya apa? Cairan di tubuh kita ini tetap terjaga. Karena tubuh kita ini sebagian besar terdiri dari cairan. Coba bayangin, kalau orang puasa nggak makan aja itu bisa bertahan sampai mungkin 5 minggu. Tapi kalau nggak minum, bayangan, nggak minum 5 hari aja, waduh, itu udah namanya dehidrasi atau kekurangan cairan. Kita nggak mau ya kayak gitu ya, bisa berakibat fatal. Bisa sakit yang berkepanjangan, bisa masuk rumah sakit karena kekurangan cairan dan dehidrasi tersebut. Nah, adik-adik, Kak David mau tanya nih, di Alkitab tercatat mata air yang tidak pernah kering, mata air yang terus mengalir, dan sumber kehidupan. Siapakah dia? Iya, betul banget. Tuhan Yesus Kristus sendiri. Alkitab mencatat. Nih, Kak David mau buka Alkitabnya ya. Adik-adik di rumah juga boleh nih. Kita buka di Yohanes 7. Kak David tunggu deh. Yohanes itu di Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
Yohanes 7 ayat 37. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, Kak David bacain ya. Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Kunya huruf besar berarti datang kepada Tuhan Yesus dan minum. Wah, maksudnya gimana nih? Datang ke Tuhan Yesus dan minum. Maksudnya, Kak, apa Tuhan Yesus jualan minuman? Apakah Tuhan Yesus punya minuman sehingga ngasih kita? Bukan itu maksudnya adik-adik. Alkitab mencatat bahwa dialah sumber mata air, atau kita sebutnya air kehidupan. Dimana kalau tanpa Tuhan Yesus kita akan merasa kering. Bukan kering hanya di tenggorokan, tapi yang lebih berbahaya lagi, roh dan jiwa kita yang di dalam ini akan kering. Apa yang terjadi ya kalau roh dan jiwa kita kering? Kita seperti jauh dari Tuhan, kita seperti terhilang, kita seperti tidak tahu kehendak Bapa, tujuan kita di muka bumi. Tapi kalau kita mendekat kepada air sumber hidup itu, kita akan merasa disegarkan, memberikan damai, kelegaan, dan memberikan kekuatan baru. Yang setuju katakan amin. Yes, kekuatan baru. Oke. Nah, Kak David ada cerita nih di Alkitab. Suatu kali Tuhan Yesus sengaja meninggalkan murid-muridnya dan pergi ke suatu tempat. Di situ ada sumur. Nah, di sumur itu Tuhan Yesus menemui seorang wanita Samaria yang siang-siang sedang menimba air. Kenapa siang-siang ya? Alkitab mencatat karena wanita ini takut kalau menimba pagi-pagi, dia ini lagi dimusuhin nih sama orang-orang sekitar situ. Kenapa? Karena dia memiliki banyak suami. Dia tidak memiliki hanya satu suami, tapi memiliki banyak suami. Dan yang kesemuanya itu bukan suaminya. Perbuatan tidak baik ya. Dan Tuhan Yesus sengaja. Tuhan Yesus apa? Sengaja menemui perempuan itu. Tuhan Yesus menanyakan, kalau engkau mau tidak haus selama-lamanya, minumlah air daripadaku. Kok Tuhan Yesus bilang gitu ya? Apakah Tuhan Yesus mau memberikan air, jual air kepada wanita itu? Tentu bukan. Tuhan Yesus memberikan dirinya sendiri untuk dipercayai dalam hatinya wanita tersebut. Sehingga Tuhan Yesus jadi satunya sumber kehidupan atau sumber air kehidupan dalam hidup wanita tersebut. Singkat cerita, Tuhan Yesus mengasihi wanita ini dan wanita ini sangat percaya kepada Tuhan Yesus dan menceritakan bahwa ada seorang yang mengasihi dia kepada teman-temannya. Dia pulang ke kampungnya, dia menceritakan, aku ketemu sumber air hidup. Aku ketemu tidak hanya nabi, aku ketemu Tuhan. Dia namanya Kristus yang akan menyelamatkan kita. Dan semua orang percaya bahwa apa? Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan yang akan menyelamatkan kita semua. Nah, adik-adik, siapa yang mau senantiasa terhubung dengan air kehidupan itu? Katakan saya. Siapa yang mau terima air kehidupan itu? Katakan saya, Kak. Nah, syaratnya cuma satu. Gampang nih. Undang Tuhan Yesus sebagai air sumber kehidupan itu masuk dalam hidup kalian. Kalau sudah masuk dalam hidup kalian, senantiasa kalian ngobrol dengan Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus yang tinggal dalam hati kalian, diajak ngobrol. Suatu saat ketika kalian akan dapat tuntunannya itu, kalian akan berjalan di jalan yang tepat. Langkah kalian akan dituntun Tuhan. Seperti khotbah Kak David beberapa hari yang lalu nih.
Dia gembala yang baik. Nah, dia juga sumber kehidupan, air kehidupan dalam hidup kita yang akan menyegarkan, memberi kelegaan, damai, memberi kekuatan, dan menyelamatkan kita. Karena kalau tanpa air hidup, mungkin kalau air biasa saja, tanpa air biasa saja, kita cuman haus. Kita bisa menahan. Tapi kalau tanpa air hidup, tanpa Tuhan sendiri yang tinggal dalam hidup kita, kita akan jadi pribadi yang kosong, pribadi yang kesepian. Tidak tahu tujuan kita tinggal di dunia ini untuk apa. Tapi kalau Tuhan Yesus senantiasa tinggal dan kita membangun hubungan senantiasa dengan Tuhan, Tuhan kita ajak ngobrol dalam setiap langkah kita, setiap waktu, lagi bermain. Tuhan kita ngajak ngobrol, lagi belajar di sekolah, ngerjakan tugas yang kalian tidak bisa, mengerjakan ulangan. Kalian ngobrol sama Tuhan. Tuhan, Engkau air hidup dalam hidupku. Tolongin aku Tuhan, karena aku tidak mampu tanpa Engkau. Tuhan pasti akan bertindak. Karena apa? Dia tinggal dan mengasihi kita semua. Nah, begitu adik-adik. Kita mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai air hidup dalam hidup kita. Kak David mau ajak nih, buat adik-adik yang belum terima Tuhan Yesus sebagai air kehidupan atau sumber kehidupan dalam hidup kita. Yuk, Kak David mau ajak yuk. Semuanya pejamkan mata, taruh tangan kirimu di dada, yang satu tangannya diangkat ke atas, menuju ke surga. Ikuti doanya Kak David. Tuhan Yesus, hari ini aku serahkan hidupku. Aku terima air hidup Tuhan Yesus sendiri. Tinggal masuk dalam hidupku, dalam hatiku, yang senantiasa mengisi hidupku. Dan aku akan selamanya tinggal di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, senantiasa tinggal di hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku percaya. Yang percaya katakan amin. Wah, luar biasa ya. Sebelum selesai, Kak David mau bacakan ayat hafalan hari ini ya. Kita mau buka tadi yang di Yohanes 7 ayat 37. Demikianlah firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Sekali lagi ya, Kak David baca sekali lagi biar kita hafal. Yohanes 7 ayat 37. Demikianlah firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Oke, yuk. Kita udah terima pesan Tuhan hari ini. Kita mau undang Tuhan Yesus untuk sebagai air hidup yang memberikan kelegaan dalam hidup kita. Kita juga mau terima berkat yang terbaik. Kita mau doa berkat. Buka tangannya yang lebar-lebar, sangat lebar sekali. Yuk kita doa sama-sama, yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan, pesan Tuhan hari ini. Aku terima dengan iman, aku undang Tuhan Yesus tinggal masuk dalam hidupku, dalam hatiku sebagai air, sumber kehidupan dalam hidupku. Tuhan, aku percaya, aku terima kelegaan, aku terima kesembuhan, aku terima keselamatan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Aku terima Tuhan berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Aku terima pemeliharaan. Aku diberkati dan aku mau jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati mama papaku. Usaha mereka dijadikan Tuhan Yesus beruntung dan berhasil. Terima kasih Kau memberkati keluargaku Tuhan, supaya
hidupku dan keluargaku memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sampai ketemu lagi ya. Dadah.